Halo sahabat Kompas TV, sebelum kita mulai, saya punya pantun nih. Jalan-jalan pakai kacamata. Cakep! Banyak banget yang jawabin ya. Ternyata kacamatanya ngeselin. Cakepnya mana lagi? Cakep! Semuanya, kenalin saya Tata dan ada partner saya, Jocelyn. Halo. Tepuk tangan dong. Nah, Jocelyn udah langsung kelihatan. Ya, kita mau ngucapin ya, selamat datang di Ngobrol Bareng YouTube Shopping Star. Tepuk tangan lagi dong. Kan lagi ya biar rame ya. Dan pastinya kali ini kita nggak sendirian gitu ya. Bener. Karena Jocelyn sama Tata kita udah ada sama dua narasumber yang keren banget ya. Mungkin kita bilangnya bukan narasumber kali ya, teman-teman. Temen Yeping. Ya. Kalau di sebelah kiri saya udah ada Pak Ape, kalau di sampingnya Josie ada siapa? Nah, di samping aku udah ada Kak Dewi Vano. Halo. Selamat datang Pak Ape dan Kak Dewi. Datang Kak Dewi. Welcome di rumah kami sementara. Jadi ini memang ngobrolnya santai aja gitu Benar. ya, karena kita penasaran juga sih gimana sih Pak Ape dan juga Kak Dewi ini bisa mengembangkan karirnya di seperti namanya tadi ya, YouTube Shopping gitu. Jadi kita akan kulik nih. Jadi biar bisa kasih inspirasi juga buat sahabat Kompas TV yang mungkin mau mulai karirnya di konten gitu. Nah, tapi mungkin nanti kayaknya mereka yang lebih banyak cerita kali ya Tata ya. Kita tuh sebenarnya pengen ngulik aja apa sih sebenarnya hubungan antara Kak Dewi dan juga Pak Ape sama YouTube Shopping ini apa hubungannya? Dari Apakah hubungannya hubungan tanpa status atau mungkin lagi apa kalau zaman anak sekarang beda-beda tuh yang pokoknya polemik yang pelik ya hubungannya. Nanti kita langsung tanya. Tapi kalau misalnya sekedar background, kalau Kak Dewi ini dari mana sih Jose? Oke, kalau dari Kak Dewi ini aku baca-baca juga ya, Kak Dewi ini dari Salatiga, merupakan ibu rumah tangga, bener ya? Kak? 7 ya? Iya, Salatiga. Oh my god. Tadi masih ada Going concert saya. Justru bapak-bapak yang loadingnya lama. Wow. Gimana nih Pak Ape? Aduh, jok saya dari bapak loh Aduh. padahal. Oke. Terus Kak Dewi ini mulai bikin konten sebenarnya terinspirasi dari anak-anaknya yang suka mainan. Jadi ini something unik juga nih Tata. Jadi kayak kita juga akan tanya-tanya gitu ya, gimana sih awal mulanya bisa jualan gitu di YouTube juga, kemudian dari mainan anak-anaknya gitu. Dan yang menarik lagi, Kak Dewi ini nggak FOMO orangnya. Kenapa aku bilang nggak FOMO? Dan udah kayak Kompas dong. Kenapa aku bilangnya nggak FOMO? Karena denger-dengar nih Kak Dewi ini tetap berkarir di Salatiga ya Kak? Iya. Nah, Oh, nggak ke Jakarta? Nggak ke Jakarta. Belum. Jadi masih mau salah. Akan. Belum ya. Jadi mau tetap 7 ya? Iya, tetap salah 7. Nah, kalau dari Pak Ape sendiri gimana? Pak Ape, gimana Pak Ape? Dengar-dengar The King of King. Asik. Apa tuh? Namanya udah The King of King. Ya, itu Lion kah? Bukan? Bukan, julukan aja. Jadi kalau dari saya sendiri ya lumayan salah satu apa ya yang senior lah ya di dunia e-sports di Indonesia, karena dari 2013 terus status saya dengan YouTube Shopping ini adalah harus dijelasin ya, statusnya ya. Bukan, lumayan lama ya, tapi baru dijadinya sekarang. Dari tahun berapa Pak? Udah lama. I think YouTube RRQ itu lumayan naik di 2017 ya. Tapi kita sebenarnya punya akun udah lumayan lama. Ya dengan YouTube Shopping ini khususnya kalau kita lagi live streaming gitu lumayan trafficnya lumayan luar biasa besar. Gitu. Kayaknya kita boleh spill dulu sih. Berapa sih sebenarnya subscriber dari Kak Dewi dan juga Pak Ape ini? Kalau dari Pak Ape, Berapa Pak? coba Ayo, kita kita tanya mereka dulu. kali ya. Ini Ada yang tahu nggak? Pak Ape dari RRQ. Udah pernah lihat? Udah. Nah, ini tadi udah di-spill sih. Maaf, ini yang jawab produser kita. Ini hasil riset. Ya, tapi betul 4,2 juta. 4,2 juta. Itu dari kapan tuh 4,2 juta tuh Pak Ape? Lama banget. Beli nggak tuh? Nggak ya? Organik. Kalau saya mungkin saya beli sih. Kalau Kak Dewi berapa Kak Dewi? Kita tebak-tebakan. Kak Dewi berapa yang benar saya kasih satu. Ini bener-bener semua kontennya tentang mainan aja loh. Kira-kira Barang-barang berapa unik coba? ya. Barang-barang unik. 6,7. Nah, kalau ini mah udah riset deh kayaknya. 6,7 apa?
juta. Coba kita tanya, bener nggak Kak? 6,1 kayaknya. Waduh. Belum dapat tadi ya. Hampir aja dapat kulkas 2 pintu. Nggak jadi ya. Tapi kalau gitu, habis ini bau-baunya jadi 6,7. Amin. Oh iya doa. Amin. Itu namanya doa. Ucapan adalah doa. Ya tapi keren banget ya, satunya 4M, kemudian 6M gitu. Jadi makin tertarik lagi ya kita buat tanya-tanya kayak gimana sih awalnya mulai membangunnya tuh seperti apa. Betul. Jadi kita kasih pilihan nih, mau nanya-nanya dulu apa main game dulu? Tapi sebelum itu mungkin kayak teman-teman juga kayak belum pernah dengar YouTube Shopping itu sebenarnya apa sih? Bener, Tata juga sebenarnya masih awam tentang YouTube Shopping. Coba Jocelyn enlighten me please. Jadi sebenarnya YouTube Shopping itu dia kayak program afiliasi yang memungkinkan kreator YouTube sendiri atau brand itu tuh bisa menyematkan produknya. Oh. Jadi di video gitu. Jadi kita kalau bilang kayak keranjang belanja yang kita bisa langsung tekan, itu orang nanti bisa langsung beli gitu. di E-commerce ya, berarti bisa kita bilangnya apa gimana? kayak e-commerce lebih ke afiliasi sih sebenarnya. Oke. Jadi orang kalau bikin konten kemudian ada logo keranjang belanjanya gitu ya. Nanti orang kalau tekan keranjang belanja itu dia bisa langsung beli di produk yang direkomendasiin sama si kreator itu. Oh, Nah, jadi sebenarnya kayak Kompas- kita ngobrol gini tiba-tiba ada gitu bisa ya? Jin? Bisa, jadi langsung diklik aja gitu. Nanti misalnya kita main game gitu kan, terus ada beberapa mainan. Kalau misalnya nanti teman-teman dari Kompas TV mau langsung beli mainannya, bisa dari situ. Klik aja langsung. Langsung klik aja. Misalnya Jocelyn sama Tata lagi ngobrol kayak gini terus habis itu orang tiba-tiba salah fokus mau sama beli baju kita gitu. mending baju kita. Kalau kacamatanya Pak Api gimana? Pusing deh. Langsung kayak Atau jaket, spill jaket. langsung ada kayak gitu. Jaketnya Spill ada. kacamatanya please, spill Jaketnya. kacamata. Oh ini jaketnya merchandise juga Pak? Merchandise RRQ. Waduh, dagang tersirat. Terbaru ini. Tahu-taunya pada juga nanya outernya Kak Dewi apa? Iya benar-benar, dan itu bisa langsung kita belanja dari keranjang belanja yang ada di video. Oke. Gitu. Dan sebenarnya Kompas TV juga beberapa kali udah menerapkan itu ya. Kalau misalnya aku ngecop berita tuh, aku upload berita, biasanya berita soal haji gitu. Ada tuh tiba-tiba keranjang belanjanya soal pakaian haji kayak gitu yang bisa kurma ada. Kurma biasanya belum sih kali ya habis ini gitu karena kita mau memasuki bulan Ramadan juga gitu. Oke. Ya jadi ini benar-benar memudahkan banget ya, bukan cuma untuk orang-orang audiens aja yang mau beli belanja biasanya kan, tapi mereka juga memfasilitasi YouTube memfasilitasi untuk kreator-kreator itu bisa dapat income tambahan ya selain dari monetisasinya mereka biasanya gitu. Jadi ini menarik banget gitu. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, games dulu kali ya. Gimana udah siap mentalnya Pak? Nah tapi mungkin ini emang lebih ngetes ke HP kali ya. Karena ini lebih banyak mainan-mainan unik Oh iya. gitu. Waduh, ini Mana nih? jagonya Kak Dewi dong. Nah jadul. makanya nanti pertanyaannya banyak banget HP. Oh my god. Gimana nih Pak Ape? Boleh. Kita tampilkan langsung Let's masukin aja di. Bring it on. Oke. Oke. Gimana nih cara mainnya? Piu-piu tiba-tiba masuk. Ya, beginilah pemirsa. Beginilah pemirsa, namanya apa adanya ya kan, tiba-tiba mainannya masuk. Ini kenapa gue tiba-tiba pegang ya? Kita kasih dia. Ini sistem mainnya gimana sih? Jadi sebenarnya yang mau main tuh Jose doang, saya hore-hore deh. Oh, Oke, dari sini Pak Ape ada yang tahu nggak namanya gitu? Atau tahu? Oh ya. Oh, dalam 10 detik sebutkan keempatnya. 1, Oh gamesnya langsung 2, Tamiya. 3, Ini 4, game 5, ini Tamagotchi ya. 7, Ini nggak tahu nih apa. 8, Udah itu 9, aja dong. Ya, ini 10. Tetris game. ya Oke. 3 dari 4 dewe. Tiba-tiba skornya udah muncul cetling. Tadi sebenarnya kita mau kasih clue dulu gitu. Oh, Tapi oke. ternyata Pak Ape-nya udah tahu Jago. namanya apa gitu. Apalagi kan. kalau Mbak Dewi main ini juga di rumah mana? Iya. Oh tahu ya, itu apa ya? Ini namanya ini Oke, kayak pop ini it gitu karena belum kesebut coba. Ayo kalau Kak Dewi, ini nama gamenya apa? Ada cluenya dari Jose. Apa? Oh, sebelumnya belum pernah tahu. Kak Aku Dewi. udah pernah mainin ini sih. Oke. Oh, itu namanya berarti Kak Dewi. Jadi kalau misalnya yang sekarang, era sekarang itu namanya pop it digital ceritanya. Nah, kalau aku tadi sebutnya Pop it digital. electronic pop it. Oh ya. Versi kerennya. Apa ya? Ini sebenarnya kita udah ada cluenya sih, cuma kita belum baca.
Cuman kalau zaman dulu ini kan yang pukul-pukul itu tuh di versi ini Aku nih juga ya. pernah main. Jadi ternyata ini tuh sebenarnya kayak tahu nggak sih game misalnya yang kita ada Tikus pukul-pukul. tanah nggak sih? Tikus tanah ya. Tikus tanah, terus manualnya tuh Iya, tikus iya. tanah. Iya. Saya dari tadi juga mikir apa saya nggak mainin waktu kecil, apa saya nggak pernah kecil. Versinya Sampai mikir udah dibikin modern. Betul, dan orang kreatif banget ya. Iya, iya. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli apa kita sebutnya pop it digital, Pop it digital ya. elektrik ya kalau di sana ya. Aku sih Nanti sebutnya soalnya di situ macam-macam sih orang ngasih namanya. Oke, kalau teman-teman mau beli ini ya seperti yang tadi kita bilang ya, Ada di videonya, Ada di ada sini ya, keranjang ada di- belanjanya Oke. gitu. Jadi di Buruan pojok cepetan. ya Iya. bisa langsung Wah. di tap aja nih Langsung teman-teman, pop it digital. Tapi ngomong-ngomong aku pernah mainin ini juga ya, dan ini tuh lumayan ngilangin stres sih. Betul, seru banget. Pertanyaan aku sih, tahu kita menang dan kalah dari mana ya? Ini tuh cepet-cepetan. Jadi Oh. ya, jadi ada levelnya. Nanti nih kalau misalnya kita kan level 1 dia masih gampang. Betul. Mukulinnya gampang. Nanti pro player level nih, 2, level 3 Ya turnamennya ini. iya dia ada turnamennya. Jadi nanti nggak tahu nih dalam game ini ada berapa level, nanti dia semakin lama semakin cepet. Jadi Betul. tangannya harus cepet-cepet. Kalau yang ini kayaknya 3 level waktu itu aku coba. ada 3 Jadi level kalau ya? misalnya udah sampai level ketiga dia akan balik lagi ke level pertama. Ini hampir mirip kayak yang memori juga. Jadi nanti lampunya kan nyala gitu kan. Jadi kayak dia ngingetin yang nyala mana aja tadi. Nah, itu memori juga Oh, bisa. ya ampun. Ada yang kayak gitu. Sangat menggugah inner child Iya, aku. iya. Cocok banget ini kontennya. Iya ya, Pak Ape. Saya juga pas gini bener-bener sih, ini saya kalau nonton langsung juga kayak interest gitu. Untuk beli langsung ya. Iya. Ya, jadi bisa langsung di check out aja, nggak usah susah-susah gitu ya kalau Langsung misalnya sekarang dari ya. YouTube Shopping Gak langsung usah dari gonta-ganti video ini. platform, Betul. Langsung. tekan pakai jari Betul. kita yang Langsung sampai barangnya ya dia. Gak usah nyari-nyari juga. Biasanya kan nyari-nyari dulu kan. bener scroll dan text time sih scrolling itu menurutku. Mungkin kita kalau yang ini gimana Kak Dewi? Yang ini peliharaan aku zaman dulu. Pak Ape udah tahu belum? Pak Ape udah tahu? Nggak tahu namanya? Tahu Tamagotchi kan? Sempat main nggak Pak Abe? Sempat main. Tapi nggak dikasih makan mati ya. Iya. Lupa masih Fun kecil. fact-nya itu tadi clue kita ya. Betul. Ini hewan peliharaan kalau nggak dikasih makan Tadinya mati. tadi kita mau sok-sokan sembunyiin ini hewan peliharaan, gitu-gitu udah kelihatan semua. Kalau saya sih saya emang pengen beli ya itu ya, karena sebenarnya melihara yang hidup susah. Mending melihara hewan besinya. Bisa diajak traveling. Bener Bisa diajak loh, ini traveling. kalau bosen itu kita bisa milih macam-macam loh. Jadi hewannya ini enggak. Oh, iya? Iya, hewannya itu macam-macam. Misalnya kita hari ini lagi mau pelihara doggy, nah itu bisa. Mau pelihara cat juga bisa. Jadi macam-macam dalamnya sini. Mungkin Iya, bisa, ada ikan, ada Oh, penguin. banyak ya? Iya, banyak. Jadi Dulu tinggal ada- Pak Abe dipilih. cuma pelihara satu hewan. Yang dulu versi pertama satu. Oh iya Sekarang kan mungkin belum udah upgrade. sekeren sekarang. Jadi ini bisa pilih macam-macam. Nanti awalnya kita pilih apa, nanti dia menetas, nanti kita pelihara sampai besar. Terus nanti kalau udah itu kita bisa ganti lagi gitu. Besarnya sampai offside nggak dari ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketawanya nggak expect ya? Nggak mungkin. Aku pikir kalau misalnya gonta-ganti itu misalnya dia udah kenyang ganti yang lain yang kita enggak. kasih makan, kita Enggak, kasihkan kita nggak ya? tetap Beda. harus konsisten melihara juga. Berarti harus setia ya sama iya, satu. betul. Ini bisa melatih juga loh, melatih kesabaran. Melatih kesabaran dan kesetiaan. Iya, boleh. Betul. Atau misalnya ada yang mau melihara sesuai, oh sioku kerbau, aku mau pelihara kerbau. Ada ya? Atau sesuai juga sio ya? tahun ini Bisa. kuda api, aku Bisa. mau kuda api. Iya. Tamagotchi yang sekarang bisa ya. Ya. Bisa macam-macam. Pasti Pokoknya bisa langsung lah aja nih. check out nih, saya mau beli warnanya. Kalau ini sih kita lagi pegang warna ungu ya. Kalau misalnya ada warna lain mungkin yang lebih cute bisa langsung aja Iya. dicobain deh mendingan. Langsung aja nih ya Kak Tata, karena kan masih banyak yang pengen Unik kita yang kita tanyain ngobrolin. ya. Mari kita take out. Betul. Mungkin dari pertanyaan mendasar dulu kali ya untuk Pak Ape juga sama Kak Dewi, nanti boleh siapa dulu yang mau menjawab gitu, gimana sih awalnya jadi content creator gitu. Mau sweet atau mau boleh sweet nggak sih? Kan pada pemain game nih yang satu Rock game paper scissors. Boleh. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga.
Oke. Waduh, Kak Dewi lebih jago. Jago-jago. Ladies first ya. Ladies first ya. Boleh boleh. Gimana Oke, nih? awalnya ya pastinya dari kesukaan aku dari hobi yang terpendam. Terpendam. Zaman dulu kan terpendam banget ya kan. Terus udah gitu sekarang sudah punya anak-anak, jadi bisa dikeluarkan dengan alibi membeli mainan buat anak, membeli ini yang suka ini, yang suka ini, padahal sebenarnya aku Fulfill my happy. inner child. Betul, fulfill my inner child ya. Nah dari situ mulai direcord, terus dimainin keseharian sama anak-anak. Terus aku juga biasanya sih aku duluan. Aku bilang sama anak-anak, siapa yang beli? Mami kan. Jadi mami harus buka duluan. Oh, yang unboxing namanya. Yang buka duluan. Itu kalau kita bisa dikatakan abuse of power. Pokoknya yang beli yang berkuasa. Berkuasa. Fair Yang beli yang enough. berkuasa. Jadi aku yang harus unboxing dulu. Nanti mereka nungguin di depan gitu kan. Aku unboxing. Kak Dewi berarti anaknya ada berapa main Ada bareng? dua. Ada dua, cewek Ada cowok? dua cewek cowok. Oh, seru banget. Iya. Udah Oke. lengkap ya. Lengkap. Jadi maminya bisa beli mainan untuk Betul. cewek dan untuk cowok. Dan kebetulan range usianya ada yang teenagers, ada yang juga masih dia masih usia 6 tahun gitu kan. Jadi saya bisa semuanya dan itu sebenarnya untuk kepentingan saya. Tapi sebenarnya kalau dibilang untuk kepentingan kakak juga enggak ya, karena kan komisi yang kakak dapat Wah. juga banyak ya. Betul, Sabar kembali lagi. Jose, kita belum ke tahap komisi Jose. Belum ya. Ini masih awal mula histori. Iya. Sabar, we have plenty of kepo nih. time. Udah kepo. Lanjut kak. Lanjut. Ya, itu nanti ada circle-nya, lingkaran. Jadi ada lingkarannya ya, jadi perputarannya seperti itu. Ya awalnya kesukaan keseharian itu terus diupload, setelah diupload aku ikut program-programnya dari YouTube karena kebetulan waktu itu YouTube mengeluarkan YouTube Short ya, jadi ikut bootcampnya, diajarin caranya bikin dan peraturan dan lain sebagainya lah. Sampai intinya. ngikut tuh kemana-mana, ke kota-kota gitu. Waktu itu cari yang terdekat. Waktu itu yang terdekatnya di Semarang, jadi saya ikutnya ke Semarang gitu. Dari Salatiga ke Iya, Semarang. dari Salatiga ke Semarang. Jadi saya ikut setiap kali ada acara bootcamp di Semarang, saya ngikutin. Terus ini sekarang udah mulai berkembang nih ternyata. Jadi ternyata video yang biasanya saya bikin cuman dapat monetize saja, sekarang ada tambahan dari YouTube Shopping gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan guys. Iya. Saya boleh ikut main nggak kapan-kapan? Boleh dong. Saya juga ingin di fulfill nih inner child-nya. Malah kebanyakan pada kepingin jadi anak saya. Boleh ya? Boleh. Karena banyak mainannya. Itu kalau dari Kak Dewi. Ya. Kalau dari Pak Ape gimana Pak Ape? Kalau dari saya mungkin karena kebutuhan tim kali ya. Jadi kita gunain platform YouTube. Waktu itu aktif-aktifnya itu di tahun 2017. Oh 2017. Ya, jadi konten-kontennya itu ya behind the scene-nya tim RRQ Berarti dari video panjang tuh Pak panjang Ape. semua, panjang Berapa menit, semua. berapa menit tuh Pak Ape? Ada yang 20, 30 gitu. Oh, kayak satu series lah ya. Satu episode ya. Satu series. Jadi ya dilanjutin terus karena memang apa ya, bukan masalah kita suka atau nggak suka, karena fans itu juga pengen ngelihat sisi di balik timnya itu seperti apa, nggak melulu hanya di Waktu lagi pertandingan, main, waktu lagi lagi tanding. tanding Behind gitu, the waktu di scene-nya arena. lah ya. Mereka pengen itu, jadi ya udah timnya juga berkembang dari dulu pertama kali di 2013 satu divisi, sekarang udah hampir 10 divisi di beberapa negara juga di Asia, jadinya ya harus tetap konten gitu loh. Oh, itu keren. makanya sampai Iya. dapat 2,4 juta tepuk tangan. 4,2. 4,2 balik. Kok nyusut saya punya subscriber? Saya kaget nih, ada apa ini? Di diskon. Iya, disabotase apa ini? Ngecek Pak Ape ingat nggak? Soalnya dari tadi Pak Ape kalau tanya berapa ya jadinya ya. Sebenarnya karena terlalu growth-nya terlalu cepat sampai Pak Ape juga lupa kan. Jadi sekitar penciptaan 4,2. Amat saya kapan ya? Proses harus konsisten ya. Konsisten. Harus konsisten. Terus ikut YouTube Shopping itu, I think itu kita lumayan beruntung karena itu kan fitur baru ya. Nah kita kebetulan dapat invitation at the time untuk By menggunakan email salah juga satu sama pertama. kayak Kak Dewi. Iya, email, terus juga kita juga ada manager relationship-nya juga yang handle kita juga ya, khususnya di game. Ditawarin ya kita coba karena mungkin memang
dilihat traffic di channel tim RRQ juga lumayan cukup bagus ya. Jadinya ya oke lah, dapat award juga kemarin di Singapura. Seru banget Iya, di keren. shoppingnya. Luar biasa. Yang satu cerita tentang anak, yang satu cerita tentang tim Iya, RRQ. Keduanya maksudnya ada yang datang dari individual, ada yang datang dari organisasi. Ternyata however itu tuh sebenarnya datang dari hati kita dulu ya. Betul, sih. betul. Jadi betul. kita nanti bisa dapat 2 POV yang berbeda. Iya. Tapi buat Pak Ape sama Kak Dewi itu, kenapa YouTube? Kenapa YouTube? Karena menurut saya paling gampang. Oh iya. Iya, Dari segi apa paling tuh? simple. Dari dilihat dari caranya kita yang gaptek mulai dari nol itu bisa berkarir di YouTube ini ya. Ini mungkin bukan berkarir ya. Memulai dulu kan, mulai aja dulunya itu gampang. Fitur-fiturnya itu memudahkan kita. Setelah itu kita mau tanya kemana atau apa itu semua alurnya jelas. Jadi kita bisa kekurangan ini atau nggak tahu apa itu kita bisa tanya juga gitu loh. Jadi ada manajernya juga yang bisa ditanya-tanya untuk kita berkembang. Sama kan kalau bedanya Pak Ape kan ada tim ya yang bikin konten behind the scene. Tapi kalau Kak Dewi berarti semuanya sendiri. Iya. Jadi Solo fighter. Dan ini juga mematahkan stigma gitu ya biasanya untuk orang-orang yang nggak bisa nih, bukan zamannya masih Iya. gaptek gitu. Iya, Kak Dewi Iya. dari Bisa. aku Iya. gaptek, aku Iya. gaptek tapi bisa begini. Kalau Pak Ape sendiri berarti kenapa YouTube akhirnya? Kenapa YouTube? Karena buat saya platform YouTube lumayan lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan saya at the time. Timnya bisa taruh di situ dan bisa diakses ke semua orang. Lumayan populer. I Iya, think betul. nggak ada yang nggak tahu YouTube. I think Betul, ya, betul. seluruh YouTube- dunia is YouTube global. lebih dari. Iya, jadi gede banget at that time. Masih yang paling gede, I think global. Terus mungkin monetisasinya kali ya, karena kalau di platform-platform lain, saya pikir bikin konten aja cara monetize-nya tuh lumayan susah. Tapi kalau YouTube kan gampang. Kita creator fokus bikin konten, tinggal nanti ditaruh ads, mau lumayan agresif atau mau nggak ada ads, ya itu bisa diatur. Jadi creator itu dituntut untuk fokus ke konten, creativity dan lain-lain. Sisanya untuk monetisasinya sangat-sangat seamless dari YouTube dan itu lumayan transparan. Yang terakhir, saya pikir they really care with their community and creator sih. betul setuju. Benar-benar di take care. Makanya tadi ada pelatihan, Iya, ada betul. ini, ada itu gitu loh. Benar-benar dibantu kalau ada masalah. Saya ada beberapa kali kejadian juga kena hack dan Kena lain-lain. No, not ban, dihack orang. Dihack Nah, terus benar-benar cepat gitu loh dibantuin ya. Oh itu dibantu dari pihak YouTube. Oh iya, dari YouTube Indonesianya benar-benar langsung keren. bantuin. Jadi buat saya kenapa enggak gitu? Kayak kalau I think semua orang yang normal ya semua bakal pilih YouTube gitu loh. Iya, Apalagi sekarang juga apa ya, selalu update ya. Jadi ada fitur-fitur baru kayak YouTube Shopping ini kan juga lumayan fitur-fitur baru kan. Dan ya kita juga dapat monetisasi lagi. Dikasih lagi. double-double Iya, ya, iya, udah dapat AdSense, udah dapat ini, dibantuin, dilatih gitu. Jadi ya. Kalau mau ngobrolin soal fitur yang paling memudahkan nih dalam menjalankan bisnis dari Pak Ape sama Kak Dewi apa aja? Fitur di YouTube-nya. Yes dong. Di YouTube itu kita bisa menyesuaikan strength-nya kita ya. Jadi kalau misalnya kita baru bisa bikin videonya pendek, ada YouTube Short. Kita seneng yang ngocehnya panjang, seneng kehidupan sehari-harinya sampai diceritain semua itu ya, yang long ada. Terus kita seneng berjualan atau apa itu juga ada di affiliate itu, di YouTube Shopping itu. Jadi terus kalau misalnya kita sukanya live langsung juga ada, live stream, ada aja semua. Hobinya apa aja dipenuhin, maksudnya intinya komunitasnya itu luas. Jadi menurut kebetulan kalau saya kan di short ya, jadi yang memudahkan buat saya itu
short ini yang tadinya saya tidak bermaksud untuk afiliasi, intinya seperti itu, ternyata bisa loh jadi apa namanya, Gerbang jembatan. rezeki. Betul, ada tambahan dari YouTube Shopping OOD. ini. Oh, betul. Tahu nggak Apa OOD? itu? Ujung-ujungnya Dagang. Bagus juga tuh. OOD, ujung-ujung Oh, dagang. boleh. Ya, tapi menarik banget gitu. Nah, cuma kalau misalnya tadi kan Kak Dewi bilang ya, banyak banget nih fitur-fitur dari YouTube yang bisa memfasilitasi para kreator gitu. Nah, kalau dari Pak Ape sama Kak Dewi sendiri mulainya dari mana? Short kah, long kah gitu? Mungkin dari Pak Ape dulu. Kalau dari saya long ya, karena Tadi behind the scene tadi ya Pak ya? betul, dan juga shorts itu kan baru beberapa tahun belakangan. Jadi karena pemain lama, jadi ya memang penggunanya Mainnya di khusus yang- ya long format gitu loh. Tapi ada ini nggak sih kayak request dari misalnya kan RRQ banyak fansnya ya Pak ya? Hmm. Bikin dong lagi yang long version atau mungkin pada minta udah nggak usah panjang-panjang, yang short Yang aja. short aja. Apa rata-rata mintanya yang apa Pak? Semua kita kasih sih. jadi tapi formatnya biasanya long dulu. Oh, Dari oke. long itu kita akan lihat ada yang bisa kita potong nggak untuk dijadikan shorts. Biasanya kayak kita harus ada bahannya juga kan. Jadi dari yang panjang terus kita kerucutin masukin ke konten-konten short lagi. Jadi langsung ada bahannya diambil dari yang udah jadi dibikin Exactly. aja another version. Yep. Berarti itu pola kerjanya sama kayak kita ya. Kita biasanya dari TV kita potong-potong potong YouTube karena kan kita juga main di YouTube kan Betul. juga get banget ya. Get Iya. apa sih bahasa Indonesia? Sebenarnya ya lebih ke efektivitas juga sih. Betul. Karena udah ada source-nya yang sama, sementara ada orang kan yang langsung mau, gue mau intinya aja nih dari si 20 menit nih apa gitu. Mungkin kita bisa bikin versi 3 sampai 5 menit. Kalau dari Kak Dewi? Kalau saya kebalikannya. Oh, kebalikannya. Mulainya dari short. Dari shortnya dulu. Awalnya karena tidak bisa membuat video panjang, karena terlalu beda, banyak. karena sendiri. Betul, karena sendiri terus terlalu banyak mikir ya. Aduh nggak punya alat ini, aduh nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya tim, nggak punya inilah akhirnya seperti itu. Akhirnya hanya bermodal dari HP. Ya udah record seadanya aja, terus kita upload. Berarti itu awalnya dari short. Belum bisa berapa, cuman dulu di bawah 1 menit terus kalau bikin 1 menit gitu, karena ya bisanya seperti itu. Di bawah 1 menit? Iya, Yang nonton banyak tuh. Iya. Subscriber baru 6 juta. baru bisa. baru bisanya seperti itu ya kita lakukan itu. Nah, saat ini mungkin sudah di YouTube udah bisa sampai 3 menit, jadi kita sudah mulai agak panjang, udah mulai ada ceritanya. Terus dari itu saya kompilasi jadi long malahan. Oh gitu. Jadi dari short ke long. Balik ya. Kebalikannya. Tapi ternyata keduanya nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu ya. Betul, Jadi betul. bisa dengan cara apa aja gitu ya. Betul. Tapi ini lumayan unik loh. Ini saya baru pertama kali dengar Saya juga baru pertama kali shorts. Iya. Karena Dari short ke long. saya yakin, karena saya sering konsultasi sama tim YouTube Indonesia juga kan. Mereka selalu ngajarinnya ini. Terus Yang dari tiba-tiba, long Dari long ke short. iya, tuh ini betul. baru loh. Ini lumayan Iya, baru dan unik menurut saya. Dan abis ini jadi konsultan ya. Bakal banyak yang DM. Kak, Gimana sih caranya? ajarin Spill, tipsnya. Ternyata banyak yang mungkin itu tadi keterbatasan Betul, tools, betul. keterbatasan waktu orang, kan yang bisanya using handphone kan, Iya, pakai betul, phone. Tapi gitu ternyata loh. as long as bisa termakan. Bisa, Iya, why betul. not? Why not, Why not? ya. Why not? Betul. And it works. Iya, betul. Ya, numbers don't lie. I think 6 million subscribers The views sih. sendiri dan satu tim kan, 4 juta. Kayaknya rada pengen keluar aja. nih. Jangan banyak yang lupa. Ya. Oke, tadi udah cerita tentang gimana kenapa YouTube dan lain-lain. Coba ceritain dong kalau misalnya bikin konten tuh rata-rata berapa, misalnya sehari, saya 2 atau 3 atau enggak saya seminggu sekali atau saya nggak pernah bikin konten, saya cop-cop aja gitu. Gimana? Kalau dari RRQ sendiri tergantung matchnya ya, tergantung ada Tandingnya. pertandingan nggak, terus lagi on season atau off season. Sebagai contoh Januari kemarin misalnya liga lagi nggak jalan, jadi produksi konten nurun tuh karena pemain-pemainnya juga liburan, liganya juga libur, jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita bahas. Jadi ya konten-konten stok aja lah seminggu sekali dong. Tapi kalau lagi on season dan semua divisinya main, itu bisa setiap hari ada konten, bisa setiap hari, dan mungkin formatnya juga yang panjang-panjang gitu. Tapi banyak karena divisinya kan juga banyak ya. Jadi
hari ini tim divisi A, besok divisi B, divisi C, ya kayak gitu. Kalau Oke. desain. Kalau Kak Dewi? Kalau aku sih biasanya sih cuman 1 hari 1 kali itu pokoknya dibikin minimal karena kan masa iya sih udah nggak bikin long. Short juga nggak mau bikin. Kebangetan banget ya kan. Apa-apa. Kebangetan kan udah nggak mau bikin long, masa short yang cuman 1 menit aja nggak jadi. nggak disanggupin, apalagi kan kegiatan sehari-hari gitu loh, udah pasti maksudnya setiap hari main, setiap hari ada yang dipegang lah intinya gitu. Ya udah itu satu menit itulah yang nanti kalau lagi tiba-tiba muncul cering kreatifnya lah, itu baru nanti ditambahin 2 menit 3 menit baru ditambahin lagi, mungkin bisa buat stok besoknya lagi. Buat stok Buat konten stok, ya. bisa. Tapi Minimalnya. anaknya Kak Dewi juga maksudnya tipikal yang ayo mami main lagi Iya lagi betul, juga seneng mereka ya? juga menantikan ceritanya karena Kalian adalah talent. Iya. Mereka menantikan. talentnya ada Gak ya. boleh stop syuting sampai 5 menit. Iya. Maminya punya stress. Udah ada cameo. ini malah maminya yang di ayo mami harus bikin konten. Tapi Seru. aku penasaran juga gimana sih sebelum kita bahas YouTube shoppingnya tadi lebih jauh gitu ya. Kan dari konten-konten yang awalnya memang Pak Ape buat gitu, dari Kak Dewi buat. Gimana cara nemuin niche-nya? Bahwa kayak oh ya udah mungkin kalau Pak Ape adalah sebuah organisasi gitu ya, karena memang base-nya adalah dari tim e-sport gitu. Nah, itu gimana cara maintain-nya kali ya? Kalau misalnya dari Kak Dewi gimana nih nemuinnya? Oh ya udah setelah ini gue akan bahas mainan unik terus gitu. Nah itu gimana? Mungkin bisa di-share juga tipsnya. Kalau dari saya mungkin stay relevant and consistent itu yang paling penting karena di tim e-sport itu sendiri kan nggak selalu good news ya, dalam artian sometimes we win, sometimes we lose. Tetapi kita juga tahu yang diinginkan sama fans kita itu adalah journey-nya. So we always update the journey itself gitu loh. Tim kita kalah, kita akan rombak, si ini keluar, nanti kita akan beli pemain ini itu dan fans Ararik itu selalu ada dalam seat itu gitu loh. Dalam perjalanan itu mereka jadi penumpang kita dan kita bareng-bareng sama-sama berpetualang. This is RRQ punya journey gitu loh. Jadi stay relevant, konsisten, and always try new things juga sih sebenarnya. Mencoba hal baru juga ya ternyata. Iya, mencari formula kah atau gimana? Iya. Kita for example setiap awal season selalu ada yang namanya announcement pemain. Selalu di setiap divisi. Format biasa itu adalah ya put banner dengan pose-pose keren. It's done. We take it to the next level. Kita bikin video, kita bikin script, kita syuting di luar gitu loh. Kita ajak kolaborasi konten-konten creator besar di tahun lalu gitu loh. Jadi announcement pemainnya hari ini ada di streamingnya dia, besok di streamingnya kamu, besok di sini. Jadi kepencar gitu kolaborasi. Kita juga udah jalanin and yang season kali ini we do it live, semuanya live. Jadi nggak ada script, nggak ada apa, semuanya live, semuanya interaksi. Ya, I think kita lumayan pengen lebih original, lebih organik, lebih raw aja sih. Dan ya puji Tuhan itunya responnya lumayan positif gitu. Jadi Dong tepuk tangan. ya. Kalau dari Kak Dewi gimana Kak? Kalau saya karena kebetulan di personal branding, jadi fokusnya ke dari dalam saya sukanya apa, intinya seperti itu. Jadi ini kan kesukaan saya suka barang-barang unik, suka lihat mainan. Nah, itu yang muncul aja jadi keluar. Nah, jadi niche ini tidak saya yang tentukan, tapi mungkin itu labeling dari penonton, dari orang-orang yang melabel gitu. Karena kalau saya pribadi sebenarnya saya mengerjakan apa yang saya suka. Misalnya hari ini lagi kepingin hobinya art and craft ya bikinnya art and craft. Hari ini lagi kepingin yang melukis ya kepinginnya. Jadi hasil videonya video lukisan. Kalau lagi kepingin main apa atau apa ya seperti itulah. Jadi yang keluar itu yang dilabel oleh mereka ke saya. Jadi kalau saya nggak membuat niche gitu. Gitu. Tapi yang unik juga seberapa penting sih maksudnya penonton dari Kak Dewi dan juga Pak Ape dan Kak Dewi itu melihat penonton atau fans lah ya karena udah banyak viewersnya, udah banyak pengikutnya tuh seberapa penting sih mereka tuh sebenarnya?
Gimana mau sweet lagi? Kalau dari kita, saya selalu ngomong di banyak kesempatannya, RRQ itu apa sih? Saya pikir apa yang kita lakukan, tanding, latihan, keluar negeri, ya buat fans. Asik. Fans tuh selalu jadi core utamanya RRQ gitu loh. Makanya ada semacam jokes gitu loh. Ya RRQ tuh hebatnya gara-gara fansnya dan bukan timnya, bukan pemain-pemainnya tapi fansnya. Dan saya mengamini itu karena saya pikir tanpa mereka kita juga Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa Misalnya dari pastinya. perspektif content creator, kita tuh emang bukan siapa-siapa ya tanpa mereka-mereka gitu. Iya, iya. Apalagi kayak misalnya nih Kak Dewi, kemudian Pak Ape itu kan juga sudah menjalar ke YouTube Shopping gitu Betul. ya. Nah itu kan bukan apa-apa ya, maksudnya kita nggak bisa dapat komisi yang gede dari situ kalau misalnya bukan tanpa fans. Bukan tanpa fans, nggak ada yang nonton, nggak ada yang melihat AdSense kita, nggak ada yang beli, yang Udah, ngeklik nggak ada. keranjangnya. Pemasukan tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi gimana sih Pak Ape sama Kak Dewi gitu yang awalnya cuma content creator biasa gitu ya, sekarang harus memaksimalkan YouTube Shoppingnya itu seperti apa gitu, melihat peluang bisnis yang ada di situ. Akhirnya ada fitur YouTube Shopping nih, wah bisa nih kita maksimalin, gimana? Benar. Kalau saya sendiri ngelihat itu apa ya, effort dari YouTube untuk kasih tambahan benefit buat creator menurut saya, karena yang selama ini dijalanin kan sebenarnya monetisasinya kan ada fitur AdSense, ada membership, udah banyak gitu sebenarnya. Dan YouTube tuh juga lumayan fleksibel. Kalau misalnya kita bikin konten endorsement dan lain-lain, mereka tuh kayak ya udah as long as guideline-nya nggak dilanggar, ya wes silahkan gitu loh, nggak ada masalah. Jadi kesempatan kita untuk memaksimalkan apa ya monetisasi itu tuh open banget. Ditambahin Dengan sama adanya YouTube Shopping YouTube ini. Shopping ini itu senang banget gitu loh, double, iya bahasanya itu double gitu loh, karena di platform yang sama dengan audiensnya yang kita juga bisa bawa gitu, bukan sesuatu yang baru, riset lagi ya audiensnya, enggak. Jadi buat saya sih ya tanggapan saya sangat-sangat positif sih. Benefit ya sebutnya tadi. Additional benefit. Kalau Pak Ape yang dijual apa Pak? Kalau Kenapa? di YouTube Shoppingnya? Kalau yang dijual kebetulan merchandise RRQ seperti yang saya pakai hari ini. Bisa Tapi kalau dikliknya nanti di akun RRQ ya. Enggak di kawan di sini ada. Jadi ya kurang lebih merchandise tim RRQ dan barang-barang partner sponsor kita juga gitu loh. Kalau dari Kak Dewi lebih ke mainan-mainan yang biasanya Kakak review atau gimana? Jadi kalau sejak ada YouTube Shopping ini sebenarnya tidak merubah konten saya yang sebelumnya sih, nggak merubah sama sekali karena tetap aja dijalanin. Cuman sekarang tuh memudahkan buat si follower ini misalnya nggak tanya-tanya, jadi kayak kamunya di mana, Bener. terus jawabin Langsung satu-satu aja. tinggal klik Langsung gitu. bilang ya. Setuju. Jangan-jangan Setuju. saya Jangan belanja yang ada di Iya. video. Saya tipikal penonton itu. Jadi belinya di mana? Mana? Saya. Oh nggak ada komen itu lagi, hilang, komennya udah hilang, langsung klik aja. Menitipkan itu ya. Paling Mungkin awal-awal diedukasi dulu kan. Nah, itu maksudnya. Ini ada di pojok atas atau kita taruhnya di bawah kan ininya di gambar itu. Nah, itu tinggal diklik aja. Awal-awal seperti itu tapi sekarang lama-lama mereka Biasa. sudah tahu. Betul, Tapi itu semuanya apa namanya based on juga penontonnya Kak Dewi Iya. yang rame banget itu. Serame apa sih kalau misalnya pas lagi ini nanya-nanyanya gitu? Biasanya kan mereka karena gini, karena saya kontennya itu kan nggak dibentuk untuk apa ya, jualan barang. Maksudnya oke. hard selling seperti itu kan tidak. Jadi kan barang itu muncul, cuman mereka penasaran itu belinya di mana, namanya apa. Karena saya kan nggak menyebutkan ini loh. namanya Jadi di toko ini loh. betul, mereka tuh kesulitan cari, apalagi kayak tadi ya ditunjukin mainan-mainan macam-macam itu keywordsnya apa sih gitu kan, mereka nggak tahu. Terus udah gitu sementara di platform itu sendiri juga keywordnya macam-macam kan, terserah pedagangnya tuh mau kasih nama apa mainan tadi. Iya, Nah jadi kita munculin lah tag itu, tinggal di itu. Oke, jadi keduanya nggak mau hard selling tapi tetap mendapat benefit. Itu tetap selling. Tapi udah. Kalau Pak Ape hard, ya udah ujung-ujungnya Dagang. Tapi kalau Pak Ape sendiri lebih ke hard sell atau soft sell atau kayak udah pakai aja nih gitu. Ya kayak kita pakai aja karena kan memang dalam konten kita ya kita kebanyakan udah ada SOP-nya juga pakai merchandise tim RRQ gitu loh. Jadi memang soft sih, nggak yang kayak dedicated
kita bikin konten, ayo kita jualan, omset lagi turun nih, gitu. Enggak juga gitu loh. Nah, benefit. selama ini gitu ya, Pak Ape sama Kak Dewi, berapa sih komisinya? Waduh. Boleh nggak sih di-spill dikit-dikit? Mungkin kalau dari persentase ya, dari keseluruhan pendapatan saya di YouTube mungkin sekitar 15-20%. Karena fiturnya kan juga baru. Fiturnya baru, tapi saya yakin sih ini mungkin bisa lebih dari 50% kalau benar-benar digarap fokus ya, benar serius. Gini aja deh Pak Ape biar memudahkan, kan yang nonton kita Gen Z, kita kan masih Gen Z. Mungkin kalau misalnya dihitung-hitung itu kayak bisa beli apa atau bisa ngapain gitu. Oh iya, untuk fitur shopping. Hasil dari fitur YouTube shoppingnya ini. Ya beli mobil bisa sih. Mobil apa dulu nih Pak Ape? Iya kan mobil kan banyak. Kan dikasih ini. Mobil SUV 3 gitu. Bisa beli mobil Bisa. ya? Padahal itu benar-benar cuma dari kita affiliate aja gitu ya. Sebenarnya kita cuma tag produk aja gitu. Menarik. Betul, menarik banget. Makanya buat kalian yang nonton dan kalian content creator harus pakai Fitur sih. itu. Coba Sebelum ya. banyak yang lebih pakai lagi ya. Iya, Jadi ini betul. karena masih baru juga, mungkin masih fresh juga ya untuk content creator bisa manfaatin lah Betul. peluangnya gitu Oh, ya. Betul. Ya kalau misalnya dari YouTube Shopping itu kan range-nya kan bisa juga naik turun juga tergantung bagaimana performanya produk itu, atau mungkin lagi tanggal kembar lah apalah itu bisa naik bisa turun. Range-nya juga macam-macam. Bisa 1 digit, 2 digit, 3 digit intinya seperti itu. Jadi 3 digit. bisa intinya bisa tercapai lah di YouTube Shopping itu intinya gitu. 3 digit. Nanti kalau aku ditanyain gitu jawabannya gini biasanya. Satu bulan ya adalah 30 ya. 30 hari. saya sih lebih ke imagine itu nomor rekeningnya sampai 000 nya Iya, offside ya banyak jawabnya. banget. Itu kalau di di mesin ATM sampai mesin ATM-nya ini enggak muat. Keluar nolnya ya. Offside tuh. Ya. Tapi berarti berapa kali Kak Dewi sudah mendapatkan 3 digit itu? Aduh. Ya itu range yang dari hitungannya gimana ya? Aku nggak gitu concern di hitungan. Menghitung ya? Iya, karena sistemnya kan pendapatan hari ini itu harus dikalkulasi dulu, harus dikurangin dan lain-lain ya. Ini kita nggak ngerti kalkulasinya, nanti keluarnya kapan itu nanti Iya, pokoknya iya, totalnya iya. keluar aja. Terus kan dia cukup lah buat makan Iya, sehari-hari. nggak tahu ternyata itu tumpukan berapa lama misalnya ya. Jadi kita nggak ngerti ya. Jadi kita nggak bisa pastiin dapatnya berapa gitu. Tapi kita sudah bisa lihat ya, mungkin udah bisa beli mobil, beli rumah kali Puji bisa Tuhan. juga. Kalau konsisten. Saya juga udah bisa beli rumah keong. Bisa ya. Tapi boleh nggak Pak Ape sama Kak Dewi dibagiin juga nih buat teman-teman Kompas TV ya yang nonton, gimana sih tips and triknya awalnya mulai ngonten itu seperti apa? Karena kan zaman sekarang banyak ya anak muda yang pengen jadi content creator. Betul. Mereka berlomba-lomba gitu. Mungkin tips and trik dalam hal itu. Kemudian ya mungkin bisa diajarin juga kali ya gimana sih manfaatkan platform YouTube itu tadi ya, ada YouTube Shopping agar komisinya bisa besar. Sama Seperti ini Pak nggak Ape sih sama Jo Kak Dewi. juga kalau sekarang kan ada tren ya. Apakah Kak Dewi dan juga Pak Ape tuh ngikutin tren? Mungkin sekarang trennya joget-joget atau apa, ngikutin tren itu juga nggak menggunakan fitur YouTube itu? Kalau dari saya mungkin tipsnya lebih ke arah nomor 1, ngonten itu harus enjoy. Terus kalau bicara soal tren, yes, bisa kita ikutin tren, tapi jangan jadikan tren itu bagian dari identitas kita. Kita harus cari identitas Jadi kita patokan apa. ya berarti. Betul. Yang enjoy-nya apa? Karena balik lagi, Kak Dewi mainan, saya di game. Belum tentu semua mau masuk ke game tuh bisa bagus seperti saya, meskipun diajarin dari A sampai Z-nya gitu loh, menggunakan format yang sama, konten yang sama. Jadi buat saya ya harus enjoy, konsisten, dan itu tadi selalu cari kreatif yang baru. Ya. Kalau dari Kak Dewi? Kalau aku tuh dari awal tuh pegang prinsipnya gini. Jadi jangan kejar uang. Asik. Biarkan uang yang Uang biar Biar mainan aja. bagus, biar nggak stres juga ya Kak. Jadi kita nggak kejar uang, tapi biar uang yang mengejar kita. Nah, gimana tuh caranya biar uang mengejar kita? Nah, itu pastinya dari value-value yang kita punya. Kita punya value-nya apa? Itu yang
kita keluarin, itu otomatis pasti uang yang mengejar kita lah, intinya seperti itu. Bener. Oke, kapan ya saya dikejar uang? Segera. Tapi menarik banget ya cerita hari ini dari Kak Dewi, dari Pak Ape. Makasih juga udah meluangkan waktunya. Berarti ini Kak Dewi langsung dari Salatiga. Iya, dari Salatiga loh. Khusus loh, khusus loh. Dari 7. Tepuk tangan dong. Makasih banyak. Habis ini Pak Ape kegiatannya apa Pak? Ada Ya. konten lagi. Waduh, saya kira tanding nih. Mabar saya, mabar. Tapi berarti kalau misalnya nih orang-orang tua biasanya kayak, oh anak aku kok jadi gamers terus ya. Ternyata ini ya pelakunya. Kami datangkan langsung sahabat Kompas TV di studio ini hari ini. Oke. Ya tapi kita udah dapat banyak knowledge juga ya. Betul, dapat insight, dapat cerita seru. Betul, semoga juga teman-teman dari Kompas TV juga bisa dapat pelajaran yang berharga gitu ya, bahwa tadi bisa datang dari mana aja loh sebenarnya cuan-cuan gitu ya, karena pada dasarnya kita ya udah ujung-ujung dagang. Tapi aku mau bikin ini deh, mau bikin challenge ke Kak Dewi dan juga ke Waduh, Pak Ape. apa nih? Oke, coba 3 kata untuk konten creator muda kita. Ayo Kak Dewi. Konten maksudnya? Ya 3 kata, maksudnya tips 3 kata misalnya. Oh, oh. 3 kata, tips. Oh. Coba aja dulu. Coba. Aja dulu. Oke. Kalau dari Pak Ape, nggak boleh nyontek Pak. Original, kreatif, konsisten. Oke, coba aja dulu. Original, kreatif, dan konsisten. Oke, nah tadi kalau misalnya kita udah bukanya dengan pantun, mungkin Tata boleh pantun lagi. Ada di catatan saya juga. Tabnya nggak kebuka. Oke, kita pantunnya disuruh di tengah. Oke. Jangan lupa bilang cakep everything. Iya. 2, 3 banyak kamera. Cakep. Kameranya nggak bisa dicubit. Cakep. Hey, nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Tata dan Jose, Pak Ape dan juga Kak Dewi pamit. Yeay.